sumpah. Demi Tuhan yang kita sesungguhnya udah sumpah pakai serius loh. Apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang ketika ibu bilang ada teman mungkin kejadian nggak? Ketika ibu bilang tidak mungkin kejadian nggak? Ketika ibu bilang tidak mungkin ya tidak mungkin kejadian. Tapi kalau kita ibu yakin insya Allah bisa kejadian nggak? Kan saya udah ngomong, Nabi dengan kita beda, ayatnya aja beda. Nabi pakai surat 2 Al-Baqarah 97 kalimatnya juga Jibril. Kalau kita kalimatnya malaikat. Jadi mungkin nggak Al-Quran berubah jadi cahaya dan masuk ke dalam kita? Kalau kita menjadi orang yang Allah kehendaki. Oh itu makan ke Nabi dikit. Nabi membeda level waktu. Nabi juga kecil kurang. Waktu Nabi akan kasih tenang. Kena kekundur sama saya juga dengar ya ada nggak wanita lain yang lebih cantik bohong dosa dina hadis teman nggak bohong mas asal semoga saya ya mungkin ada wanita yang lebih cantik dari satu yang dilakukan tekannya kan itu bohong. Ada yang lebih cantik. Kamu suka dong? Aku suka kamu yang aku tidak cantik. Cantik pada zamannya. Udah lanjut gerak. Jadi beda level. Kalau malaikat Jibril jelas. Kul man kana adwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbi. Nabi kan hadisnya juga malaikat Jibril. Kalau kita apa? Yunazilul malaika biruhi min amrihi ala man yasha. Allah turunkan malaikat dan malaikat untuk membawa Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi PR-nya sekarang kita kumpul hari ini biar masalah hidup kita jadi gampang, simpan Al-Quran di hati. Pertanyaannya boleh tambahin? Eta kode Purbojo nomor 7 hoyong. Hoyong atasnya ekan turut ada mau. Upamanya awal bulan kayak kalau bisa ekan turun honor. Oh. Kode keras. Sobat gede. Kode keras gede. Halo tante enggak. Pas dibaca waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ini lucu atau ayat itu maka wah, aduh, kan? Hari kurang megang Quran, wah, kita kerja ya wae. Baca ayat tadi. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in. Wah, itu piraku dukun di saat itu orang megang Quran. Rokok kayak lanjut. Jadi Al-Quran dulu jadi apa? Malaikat Jibril bisa masuk ke dada Muhammad? Kalau bisa. Al-Quran dulu jadi cahaya bisa masuk ke dada kita juga. Ingat, mujizat para nabi untuk nabinya, mujizat untuk umat. Ingat, Al-Quran untuk manusia. Tapi berubah menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang yakin. Alif lam mim dzalika kitab la raiba fihi. Ini lagu malah ini ada memang mungkin terapi memang kejadian. Kalau ada lagi alim, atau hadis jaga lisan doa. Atau Quran demi Tuhan yang kita tulis sesungguhnya apa yang dijadikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu cakap. Anda bilang nggak mungkin nggak terjadi. Saya yakinlah. Belum apa-apa aja bu. Setelah kita baca Al-Fatihah, kita disuruh baca Al-Baqarahnya. Cek Al-Baqarah kayak Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Namun ragu kok baca itu nanti diri. Setelah baca Al-Fatihah dan Al-Baqarah kan, di Al-Baqarah udah ngomongin Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi. Dia ada keraguan dalam. Kalau kamu ragu nggak usah baca lagi. Karena orang macam saya jadi ragu kan, kalau yakin. Inama tu'aduna lawaki
Al ayat 7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti atas siapa? Pasti terjadi. Bulan 77 musa al ayat 7. Inama, kalimatnya pakai ina nih. Inama itu azuna lawak. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti. Pasti. Yakin? Bisa nggak malaikatnya turun di hati kita? Bisa. Malaikat Jibril bukan? Walau kalau misalnya anak kamu punya uraman penting manong tak belawe, gitu kan? Betul kan? Betul kan? Kalau tanya, nanti prosesnya. Kalau malaikatnya datang dari kita, hidup kita jadi susah apa senang? Atas siapa? Bahkan Al-Quran diturunkan tidak membuat kamu susah. Tapi ini hubungannya udah lebih tinggi lagi lah. Kan tadi Al-Quran tidak, Al-Quran masuk hati kita. Kalau terjadi kita hidupnya senang apa susah? Bagaimana caranya Al-Quran membuat hidup kita senang? Ternyata Allah merubah Al-Quran jadi cahaya. Cahaya itu masuk ke mana? Kalau cahaya itu sudah masuk ke dada kita, apa yang terjadi? Karaoke iya kan itu ya kan kurang lama tenang pas dekat keimanan dulu isi sana udah dekat kayak ngalaman kan honor datang turun ya Allah sekali keimanan dekat latah dia punya latah aja tapi dekat jadi ketika baca Quran, malaikatnya turun. Dalam hadis dikatakan, barang siapa membaca Al-Quran, maka malaikatnya turun. Ya Rasul, bagaimana kalau aku terbata-bata kamu dapat 2 pahala? Gitu kan? Jadi ketika baca Quran, malaikatnya datang. Kata siapa? Kata Rasul, kata Quran. Betul? Terus kalau datang apa? Iya, Al-Quran berubah jadi cahaya malaikat. Terus malaikatnya masuk ke hati kita. Terus diapain? Malaikat tadi macam orang dari ada video. Nah itulah makanya mabuk. Kita ini umat Islam punya mujizat tapi kita bisa makan. Putope istilah Inggris nama jika monyet sebelum kalapa. Terus paham, tapi akhlaknya terus juga kurang. Terus dilebat ke nama mereka apa? 5 kena, mereka kan udah apal loh. Mereka tuh apal loh. Loh, kan hadisnya begitu. Barang siapa membaca Al-Quran, maka malaikatnya datang. Hadisnya begitu. Kenapa? Karena ketika baca Quran, kan tadi surat 16 ayat 2, yunazilu mala'i biruhi min amrihi malaikat turun bawa wahyu. Gitu kan? Jadi malaikat turun bawa wahyu. Jadi ketika baca Quran, malaikatnya datang. Terus malaikatnya diapain? Malaikatnya datang kenalan. Itu gitu ya. Malaikatnya penting jam hiji dipanggil. Gandel. Ibu lagi sendirian di rumah jam hiji. Assalamualaikum. Pernah nggak? Malam-malam jam 1. Assalamualaikum. Kurang kayak jami. Assalamualaikum. Ngomongnya. Wah, kenalan. Gerwani gitu. Ayo. Hikmah itu. Kita punya mujizat tapi kita nggak bisa pakai. Atas mata, atas paham
tapi aku jadi kamar kan kita apa lagi ini kan mata terus sama ini ya. Al-Quran dari dadanya mah, ya gitu Al-Quran yang dirubah dulu jadi cahaya. Kalau jadi cahaya masuk ke dada kita enggak? Jika dirongsokan masuk. Nah, ketika Allah rubah jadi cahaya, maka Allah kirim mata. Malaikat terbuat dari cahaya masuk ke dalam dada Muhammad dan seorang malaikat Jibril 7 tahun itulah dadanya dibersihin, masuknya enak. Dada orang diskotor dia, alhamdulillah kan masih bisa masuk kan. Nah, terus malaikat Jibril datang. Aduh, Jibril makin 7 tahun bersih anak oke. Anjir kalau taubat saya malaikat Jibril. Malaikatnya gelap, betul Bu? Betul? Terus kalau udah dari apa? Hadisnya barang siapa membaca Al-Quran ada malaikat yang datang itu ayatnya. Ya hadis masih percaya Al-Quran ini hadis. Hadis nah ayat, Quran nah ayat. Ngake sakau naon dikosok. Ya lanjut. Ya Allah ya Rabbana, kalau aku baca Quran malaikat datang kata Nabi Muhammad. Katang kokut sama yunajilul malaikatiru min amrihi alaman yasa. Malaikat turun bawahi kepada orang yang nanti. Aku udah baca Quran lo kenaki malaikatnya. Terus malaikatnya gimana? Apalong. Ini kenapa gua? Iman kan pasti yakin karena ngomong. Tapi yang kan dijalankan. Itu ayat sekali gitu. Saya kenapa saya sekali gitu. Tadi kan bilangnya Hersen mau hubungan tadi ngebelah. Dalam Al-Quran Allah ngasih tahu di malaikat ngomong apa kalau kamu datang ke kamu. Itu Allah ngasih tahu. Kita lanjutin. Ya kan begitu. Kan Quran ajaran buat kita. Di malaikat datang gitu. Terus kamu ngapain? Ini kok gitu. Yakin dulu ya. Yakin dulu. Udah. Iman dan amal harus dia yakin atau berarti masih kena muslim, mukmin. Ini kan level mutakin ya. Kan levelnya apa mutakin ya? Bukan kamu mukmin deh, kamu ini maka iman ternyata iman. Oh iman aja cek Quran itu, cek hadis itu, kejadian ya. Nah, level berikutnya, ketika mereka nyatakan ngapain? Karena selama ini kita punya mujizat tapi nggak ngerti makanya. Jika rencangan saya dikasih naik mobil saya, kan? Ya kuncinya mana kan? Video, nanti mijit, mijit, nggak bisa kan? Ini karena belah mijit, kan? Hasilnya mana? Pantesan gini mobil saya keluar bawa otot, sama. Belum itu, saya kumaha. Adipura, harga, cok, kalau AC, nah kita ngomong langsung kan punya saya pakai voice call. Lu tombol ini mana? Lu tombol kan itu harga. Adipura, harga itu masih nunggu. Nah itu udah mobil saya mah udah dulu bawa komen. Gara-gara dia nggak tahu cara memakainya, dia nggak bisa memanfaatkannya. Dia nggak pernah ngerti kita bagaimana menjadikan Al-Quran mujizat. Bagaimana nih hubungannya Al-Quran dengan kita? Sampai Al-Quran mujizat. Al-Qurannya masuk ke dada kamu. Oke, caranya gimana? Lu bakal jadi cahaya. Oke, selama sudah jadi cahaya, masuk ke dada kamu. Ya, terus Al-Quran bikin hati kamu jadi mudah. Ya, terus karena ini datang. Terus bukannya tenang dulu. Sengaja mobil saya pakai gitu biar itu pasal saya masuk mobil langsung pulang. Oke, terus gimana? Ya, apa masalah mungkin. Udah saya kan dulu sedikit dicarikan lagi kuburan lagi. Laki-laki, makanya diajar jadi nabi. Ya, yuk kita lihat. Ya Allah ya Rabbah, kalau seandainya datang baca Quran, malaikat turun bawah, terus kita ngapain? Yuk kita lihat. Surat Al-1 Fussilat ayat 30, 31, 32. Nah, bacain. Nah, saya bacain dulu. Al-1 Fussilat ayat 30, 31, 32.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Tuhannya siapa? Allah. Sanes Kiai Abdi. Lah kumaha Kiai Abdi mah. Malaikat kumaha? Iya, tanya ka Kiai. Ada saur Abdi mah, saur Abdi mah Syekh, kumaha Syekh. Yang kepae kapan jeung Syekh. Kita mati ketemu Allah harus keinginan Allah dong. Hanya Rabbuna, orang yang menentukan beneran menyembah Allah. Syaratnya menyembah Allah. Ustazna Pak Allah. Nah, guru temen. Kata naon Tuhan kita siapa? Allah. Yakin? Yakin. Tong sadari eta Rabbuna eta. Mantang hae sok ya Allah. Kumaha abdi nyanggakeun. Terus kieu menyanggakeun sadaya. Kalau teh kamari ka mana wae? Kamari mah hilap ya Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian. Astaqomu istiqomah. Terus Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. pernah nggak dalam kehidupan kita lagi ada masalah? Tiba-tiba di mana? Pernah? Sering masalah. Berarti dia datang. Dia datang. Dan dia kan kalau ada masalah nih, berarti mana ya Allah? Dia pangringan paling. Tiba-tiba dalam hati kita, jangan takut. Pernah ada yang gitu? Terus dia apa itu? Alhamdulillah tenang gitu. Ini orang tenang kan kok majikan, bukan tuh pura-pura aja tenang. Malaikat itu ngafir, dia. Ya kan malaikat harus nyari loh, jangan takut, jangan sedih, tenang. Ya, tak apa-apa. Terus ngapain selain? Nahnu Allah ya hukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tatahi anfusakum walakum fiha ma tadam. Nujuri min kufur. Lanjutannya. Kita cuma sampai baca Quran, malaikatnya datang, terus jerit, sedih ada masalah, tiba-tiba hati kita dalam hati kecil ada yang ngomong, jangan takut, jangan. Baru sampai kita lagi, tapi kita nggak pernah ngerti lanjut apa yang kita lanjut ayat. Lanjut dari baca apa? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Doa diri. Hingga hati kita. Oh sih, nah, Allah jadi keluar. Stop. Kertek hati di malaikat. Stop. Terus apa yang kita lakukan? Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Mudah kita segala urusan. Habib diperaikat dengan bukan ojo, jangan diwae. Pinjol ya Allah. Listrik katakan dibayar ke rumah hati ya Allah. Karena ada kalimat aku mengabulkan apa yang kau inginkan, apa yang kau minta. Kejadiannya ketika ada masalah kita minta tolong sama Allah, kemudian malaikat datang dan berkata, jangan takut, jangan sedih. Mesti tinggal di Allah. Malaikat Bluetooth connection. Oh, Inggris. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Kita sudah. Aku malaikat ngomong bahasa Inggris. Mati malaikat ngomong. Cici. Kudu connect di Allah. Nah itu. Bluetooth is connected gitu kan. Allah nanti. Connect di Allah. Gitu. Maaf. Kejadian tadi bisa aku ada satu dilakukan. Di surat 57 Al-Hadid ayat 22, sebelum kamu ciptakan, aku sudah tahu kehidupan kamu. Dalam hadis 50.000 tahun sebelum kamu ciptakan, aku sudah tulis takdir. Betul nggak? Jadi kejadian hari ini si Bluetooth ngomong gitu, iseng atau bercanda? Mana yang di sana tuh? Kalau teh iseng aja teh berojol, iseng ada terjadi lain. Kalau enggak semuanya dalam sebuah rencana Allah. Tadi bunyinya apa? Inggrisnya tadi. Bluetooth is connected. Artinya apa?
Itu eta teh tafsir ieu Tafsir kenyataan. ayat boleh nah lanjut karena kita nggak pernah ngerti apa yang terjadi ketika kita minta sama Allah kemudian Allah malaikatnya datang ke hati kita terus malaikatnya bilang jangan takut oh saya bilang di sisi malaikatnya dan tamat ayat nanti bacaan dan tamat nah ya bang lanjutin ayo. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, awliya fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma takhir anfusakum walakum fiha adadna lijun kufuri yang akan merealisasikan apa yang kau inginkan dan yang kau inginkan. Maka momen terbaik jika ada masalah Anda mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, Anda mohon tiba-tiba datang ke hatimu dan terus itulah momentum Anda ngomong ya Allah ya Rahman aku punya masalah lagi kararat di situ ya Allah aku lagi punya masalah di kehidupan ya Allah aku punya ini masalah aku mohon ya Allah berikan aku kemudahan menyelesaikan masalah karena aku tahu lihatnya ya Allah orang yang bangun Allah hanya menyembah kepada Allah malaikat tertentu kepada jangan takut yang sendiri akulah di mana terus kalau ada yang tahu bukan hidup yang ada yang kau inginkan yang kau inginkan sebagai persembahan dari Allah yang tahu namun itu masalahnya beres mau dibilang hidup itu diajarkan sabar Ustaz ngomong sabar meliur ya oh ada masalah sabar sabar itu di Allah lama-lama Yesus selama ini kita paling ngomong sabar enak dari orang sabar kaget kan emang malaikat ngomong sabar malaikat apa dulu boleh diulang Betul nggak? Mau hidup senang apa susah? Caranya aturannya disimpan di mana? Ketika aturan di dada kita dijaga melalui malaikatnya ngomong apa? Terus maka lahir kalau wisuda nabina ucapnya saji lahir di padang nabina si paling tidak kun fayakun terkenging kun fayakun maka Allah pak ya abi kaguan dulu kun fayakun terkabin Allah asli kurang lain kurang pakai nafawar lo bisa menjual arti inawil aku kita mana pun tadi itu tong kun fayakun mau kurang pakai demi Tuhan kita sesungguhnya apa yang dijadikan Allah akan menjadi seperti apa yang tong kan selama ini banyak orang yang mengajari ini kun fayakun saya ada Allah aneh kami bisa tapi bukan pakai ayat itu pakai ayat yang 51 ayat 3 jangan kau nyambut ya Allah kayak ngaku Allah nah tamburan pakai ayat yang berbeda kalau nanti malaikat Jibril doa itu ngaku boleh Jibril dan nanti aku jadi rasul aku mana nanti pakai orang yang mungkin masuk di selingkuh paling kurang bapak ibu tidak orang yang soleh tidak orang yang soleh benar gitu kan ngaku rasul dipercaya aku soleh di sini paham oke jadi kita kalau pas kita juga dapat tapi jangan ngaku malaikat Jibril dulu kita mengakunya malah kita belum nama kecuali kalau anda sudah jadi harus berupaya aku mana berupaya aku mau berupaya aku jadilah kita mau pakai ayat yang lain demi Tuhan sesungguhnya apa yang dijadikan Allah akan terjadi seperti
Tapi namun saya baru tahu. Suatu saat saya datang ke rumah mana? Saya nggak usah sebutin namanya. Ketika datang ke sana, ditanya sama supir, udah ada janji belum Pak? Belum. Oh, nggak ada. Tiba-tiba kalau ditransportasi surat, iya aku udah nyengatin salat yang begini Pak Menteri. Namanya nyari, Okma Ayuna, Presiden Republik Indonesia. Oh sudah Pak, Bapak tunggu di sini. Silakan. Menterinya masuk keluar. Menterinya kalau orang Pak Adi sudah masuk. Si menteri sih ke Adipura pakai surat. Suratnya, betul. Malaikat dulu terkait. Jadi, anjir, malaikat. Saya dulu terkait Adipura. Anjir, tapi kalau saya bawa Quran dulu deh. Wajah Nabi nama itu lah saya. Ayat, nah. Saya Quran. Terkait tadi terkait. Naon. Kaitannya, Allah mereka. Wajah Nabi nama itu lah saya naik surat 20 ayat 70. Ayat ada sebut kehidupan. Minum ayat ini jadi sebut kehidupan lagi. 21 Alhamdulillah ayat 30. Eta teh doakan apakah ayat